Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau kembali sama-sama menyembah Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Morning Worship. Dan kita bersyukur kalau kita boleh dipelihara oleh Tuhan hingga hari ini. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Saudara, di momen Paskah ini apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi keinginan dalam hati kita? Saya percaya banyak.
Tetapi pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat 10 saya akan bacakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, melalui ayat ini Rasul Paulus mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang selalu dia pikirkan, sebuah kerinduan, sebuah hasrat yang terbesar di dalam kehidupannya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Paulus katakan, yang ku kehendaki, yang aku mau, ialah mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, Paulus meskipun dia adalah seorang rasul yang besar, namun tetap dia adalah manusia biasa. Dia juga pasti punya banyak keinginan, punya banyak kerinduan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Apalagi saat dia menulis ayat ini, dia sementara ada di dalam penjara. Tentu ada satu kerinduan untuk dia bisa bebas dari penjara. Bahkan dia punya kemauan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hanya satu kerinduan yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam ayat ini, saudara, yang itu mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, hanya demi keinginan dan hasrat yang terbesar ini, Paulus dia rela melepaskan, dia rela membuang, bahkan dia menyampahkan segala prestasi dan kegemilangan yang dia raih di dalam hidupnya. Saudara bisa baca itu di ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar apa itu kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan, aku mau kenali itu. Yang pertama, kuasa kebangkitan adalah bagaimana Kristus telah mengalahkan kuasa iblis. Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Kristus juga telah menaklukkan kuasa dosa. Setiap belenggu-belenggu dosa sudah ditaklukkan oleh Kristus. Maka orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Dia akan mengalahkan dosa. Dia tidak akan membelenggu dirinya, dia tidak akan mengikat dirinya lagi dengan dosa. Tetapi dia adalah orang merdeka, orang yang menang atas dosa. Dan yang kedua, persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, persekutuan itu berbicara tentang fellowship, mengambil bagian, berpartisipasi, terlibat di dalamnya. Saudara, apa maksud Paulus dengan kalimat ini? Apakah kita harus menderita secara fisik seperti yang dialami oleh Yesus? Ya, saya kira tidak demikian, saudara. Tetapi ini berbicara tentang tantangan, konsekuensi ketika kita mengambil keputusan untuk hidup benar. Saudara, memang tidak mudah dan tidak gampang. Ya, sangat susah untuk hidup di dalam kebenaran itu. Dan bagi banyak orang, hidup dalam kebenaran itu adalah sebuah penderitaan. Tetapi Paulus, dia katakan, aku mau, aku rindu, aku kehendaki mengambil bagian di dalamnya, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, menderita karena hidup dalam kebenaran dan mati terhadap dosa. Jadi saudara, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya adalah kita menang atas dosa dan kita ambil bagian dalam penderitaannya, yaitu kita mati terhadap dosa. Kita punya kemampuan dan keberanian untuk kita berkata tidak terhadap dosa dan kemudian kita hidup bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi kerinduan dalam hati kita? Apa yang kita mau? Ya, saya kira ada banyak kerinduan. Tetapi dari sekian banyak keinginan kita Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau katakan, Tuhan, aku mau mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya dan mengambil bagian dalam persekutuan dalam penderitaannya.
karena itulah keinginan yang terbesar, yang paling kuat di dalam diriku. Saudara, dengan demikian kita akan semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia, ya, Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan prioritas bagi orang-orang yang dekat dengannya, yang mengenalnya. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami semakin lagi lebih dalam mengenal Engkau, mengerti kuasa kebangkitan-Mu, mengambil bagian dalam penderitaan-Mu, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Berkati kami di sepanjang hari ini. Kami percaya damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, Kau lihat isi hati.